Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi semua sobat lensaindonesia.com dalam Indonesia on Case dan Indonesia lebih dekat. Kita kali ini kedatangan tamu yang sangat istimewa dan tentu sudah banyak yang tahu beliau adalah Insinyur Agus Raharjo, MSM, Ketua KPK Republik Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019. Kita akan lebih jauh mengenal beliau dan kenapa kemudian sekarang ini Pak Agus Raharjo setelah tidak di KPK mulai menekuni dunia politik dan akan menjadi salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Jawa Timur. Selamat sore. Di hari para pemirsa sekalian. Salam sejahtera ya. Sejahtera, dan sehat selalu, Agus. Sudah 60 lebih tapi energinya luar biasa. Ya, mungkin itu karena 2 hari sekali goes, apalagi goes di Magetan itu jalannya naik. Jadi memang ini adalah saya pikir sesuatu yang jabatan yang tidak main-main memang. Ketua KPK ini, apalagi itu merupakan tumpuan bagi masyarakat Indonesia karena memang problem besar sekali korupsi itu di Indonesia. Bagus, selama ini mungkin panjenengan publik juga sebagian belum ada yang tahu ternyata Pak Agus ini adalah orang Magetan asli. Asli Magetan. Ini tentu panjenengan mungkin bisa cerita sedikit bagaimana ini wong Magetan bisa kemudian akhirnya sekolah di ITS, kemudian akhirnya ke Amerika untuk sekolah gitu. Gimana Pak? Setelah tua ini sebetulnya pengalaman yang kita jalani itu betul-betul Allah yang ngatur. Setelah kita tua ini. Jadi karena ya paling akhir aja, yang paling akhir sebagai komisioner KPK ya. Itu awalnya saya nggak daftar. Yang panitianya 9 itu. Jadi justru itu awalnya nggak daftar. Jadi mereka panitia 9 itu mengumumkan Indonesia memanggil mencari komisioner KPK. Saya itu nggak daftar. Padahal saya waktu itu baru pensiun dari LKPP, jadi kepala LKPP. Nah, setelah pengumuman itu selesai, 9 panitia itu, para perempuan itu, memandang pesertanya kok kurang. Diperpanjang pengumumannya. Diperpanjang pengumumannya, kemudian salah satu panitia yang kemudian memberitahu saya, Pak, mbok ikut tolong, gitu. Nah, saya ikut itu di hari terakhir perpanjangan itu, kan betul-betul itu sebetulnya ya Allah maunya begitu gitu loh. Sama pada waktu lulus SMA ya. Saya sendiri kalau boleh cerita, walaupun ini bukan menceritakan hal-hal yang masih kita alami penuh penderitaan, bukan begitu ya. Tapi ya saya cerita. Saya boleh dikatakan mulai bekerja itu kelas 5 SD. Bekerja apa itu? Menjahit. Jadi menjahit itu loh, menjahit celananya petani yang hitam-hitam itu, baju yang hitam itu loh. Menjahit itu. Dan dulu yang namanya jahit itu kakinya betul-betul mancal, belum ada dinamo. Iya kan? Iya, betul. Jadi makanya kenapa saya lulus SMA kemudian nggak diterima di Akabri ya. Dulu kan anak desa seperti saya sangat mendambakan itu. Sudah sekolah nggak bayar, kemudian lulus sekolah langsung bekerja, gitu. Akabri kan gitu. Saya tuh berarti saya dicoret gara-gara varises. Saya nggak tahu apakah akibat dari jahit yang masih kecil tadi ya. Saya akibat dari varises itu coret putih saya itu pulang nggak diterima. Nah, akhirnya pergi ke Surabaya cari kerjaan. Jadi nggak langsung, karena saya sebetulnya kalau cerita sesungguhnya lulus SMA itu tahun 72. Kalau saya sekolah misalnya tahun 73. Ya, baru 73. Saya kerja dulu. Anda mungkin tahu yang namanya Garden Hotel itu, di Jalan Pemuda. Kalau sekarang ada Garden Palace, dulu nggak ada. Nah, yang Palace Yosudarso, yang Pemuda yang pendek
tingkatnya pendek, Jalan Pemuda. Dan saya kerja di situ. Ya lulus SMA jadi apa? Anda bisa bayangkan kan? Iya. Kalau sekarang namanya satpam, dulu namanya security. Jadi saya dulu security garden. Berapa lama ya? Itu masih saya jalani sampai saya nanti sekolah. Jadi kemudian kerja di situ kan 3 shift. Kalau malam-malam itu kan pasti berpikir orang itu caranya ngerubah nasib gimana gitu ya. Nah, salah satunya yang saya tempuh adalah aku harus melanjutkan sekolah. Ya. Nah, tahun 75 itu saya diterima di 2 tempat. Diterima sebagai pegawai Kementerian Keuangan, tapi ditempatkan di kantor Bendahara Negara Ujung Pandang dan ITS Fakultas Teknik Sipil. Nah, waktu pulang minta izin ibu saya nyarankan, wes sekolahnya karo kerja. Nah, itu yang berat. Kemudian saya meneruskan sekolah masih setahun. Saya meneruskan sekolah itu masih nambah lagi setahun jadi security. Setelah saya punya ilmu sipil, saya kemudian punya ilmu sipil sedikit ya, karena baru 1 tahun. Itu kemudian saya ikut CV Bintang Timur yang alamatnya di Keramat Gantung sana, Kepatian, Jalan Kepatian 9. Nah, itu saya jalani sampai lulus nanti menjadi nyambi di kontraktor sebagai pelaksana. Kontraktor. Jadi makanya paham betul tentang pengadaan barang, jasa, sehingga akhirnya jadi sebelum Ketua KPK kan Ketua LKPP. Iya, Kepala LKPP. Pengadaan barang jasa pemerintah. Ya bukan hanya paham, yang namanya korupsi juga paham. Dari dulu itu juga ada korupsi gitu. Dari dulu itu ada korupsi. Saya nggak perlu menyebutkan namanya pejabatnya siapa ya. Waktu saya di kontraktor itu saya itu pernah membawa 2 setel jas dan baju dinas dan sama tas kresek itu isinya uang. Itu ngantar ke tempat pejabat. Jadi saya tahu dari dulu. Nggak perlu saya sebutkan orangnya siapa. Jadi memang kehidupan kontraktor itu nyerempet itu kan. Lalu kemudian jadi setelah lulus ITS kemudian jadi pegawai negeri ya. Setelah lulus ITS itu masih di Surabaya. Kemudian devaluasi tahun 83 kan masih kecil ya. Devaluasi tahun 83 itu saya kemudian kesulitan mendapatkan proyek-proyek di Jawa Timur. Saya kemudian pergi ke Jakarta. Itu masih jadi kontraktor. Jadi ya kalau alhamdulillah kalau yang namanya pengalaman panjang itu kemudian direkrut itu juga cepat. Sama-sama lulusnya ada teman saya yang 2 tahun nggak dapat kerjaan itu ada. Nyari sana-sana karena dia kan melulus sekolah kan. Nah, begitu saya ke Jakarta tuh saya seminggu dapat pekerjaan, malah sudah dikasih mobil dinas, sampai kakak yang saya tempat itu heran dong, kamu kok baru kerja kok udah dapat mobil dinas dulu. Itu seminggu saya di Jakarta itu dapat kerjaan tuh. Nah, kemudian masih saya jalani di Jakarta itu kalau nggak salah jadi kontraktor itu 2 tahun. Nah, pada waktu saya masuk Jakarta itu saya juga ngelamar ke beberapa instansi pemerintah, antara lain PU, Bappenas, Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan dan PU itu sudah mengeluarkan SK untuk saya, tapi dinasnya kemudian di Papua sana, Bina Marga. Aku ingat yang tanda tangan Pak Suryatin. Itu di dirjennya Pak Suryatin itu ditaruh di Papua. Saya nggak berangkat. Nah, waktu Bappenas manggil, yang mempengaruhi itu kakak sepupu saya. Kamu nanti kalau Bappenas pasti disekolahkan. Nah, bener. Saya 86 masuk Bappenas, 88 saya berangkat sekolah. Pulang 91. Di Amerika ya. Health International Business ya. Jadi sebenarnya gelarnya MBA ya waktu itu. Itu tempat yang gelarnya Master Science in Management, MSIM. Jadi yang gelarnya Master of Science in Management itu hanya ini dan MIT, yang gelarnya MSM itu. Jadi bukan bisnis malah, justru science. Science in Management. Ya kalau sekarang Magister Science Management. Sekarang ini baru aja juga ada di Indonesia. Nah, waktu itu tahun 88 ya di Amerika. 88 berangkat, 91 pulang. Kenapa lama? Nah, lagi-lagi karena wong desa itu bahasa Inggrisnya jelek. Jadi saya berangkat ke Amerika itu
sekolahnya mensyaratkan TOEFL-nya 550, saya itu hanya 535. Jadi satu semester di Amerika itu belajar bahasa Inggris. Jadi bukan karena mau Magetan nggak bisa bahasa Inggris kan? Oh enggak, kalau anak-anak muda sekarang pinter-pinter. Iya, anak-anak muda sekarang. Sudah belajarnya bisa lewat mana-mana sekarang Pak Agus. Nah, tapi yang juga menarik menurut saya Pak Agus ini kemudian sangat sering kemudian ke luar negeri dan mengenal betul misalkan Eropa, bahkan mungkin sak gang-gangnya Eropa ini paham dan negara-negara banyak negara dunia lah yang sudah dikunjungi. Itu gara-gara gini. Saya di Bappenas itu sampai eselon 2. Yeah. Jadi ini yang sekali lagi kalau kita lihat betul-betul kehendak Allah, rahasia Tuhan ya. Yeah. Pertama saya diangkat itu menjadi direktur atau eselon 2 di Bappenas. Itu juga sama sekali berbeda dengan latar belakang pendidikan saya. Yeah. Ya. Jadi saya teknik sipil, pengalamannya nangani pinjaman bantuan luar negeri, gitu ya. Yeah. Waktu diangkat direktur pertama kali itu justru saya ngurusi pendidikan. Jadi saya direktur pendidikan dan agama itu yang nanti mengelola, mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Itu juga mengejutkan sekali. Kenapa kok saya diangkat yang sama sekali saya nggak punya background di situ. Dan ngangkatnya pun saya nggak mau cerita di sini, tapi kalau cerita lebih pribadi nanti itu juga mengherankan karena di situ tuh ada 4 dokter, relatif hanya 1 yang lebih senior, 2 yang lebih senior, yang 2 yang lain sangat senior, yang 2 lebih junior dari saya. Nah, mestinya kalau diangkat jadi pemimpin di situ kan doktornya loh, iya kan? Kenapa saya yang hanya master gitu kan? Itu kan juga nggak tahu kok bisa begitu ya. Jadi saya begitu diangkat itu membawai 4 dokter tadi, padahal ada 2 yang jauh lebih senior. Nah ini juga rahasia Tuhan kan, pasti kenapa Tuhan mengangkat saya itu. Nah itu satu. Kemudian dalam perjalanan nanti setelah saya pendidikan itu, kalau pertanyaan Anda kenapa saya sangat sering ke luar negeri, itu kemudian saya memegang pengadaan. Jadi setelah direktur pendidikan itu saya memegang direktur sistem prosedur pendanaan. Dan di sistem prosedur pendanaan itu kewajiban saya 3. Sepertiga bikin aturan dan pedoman mengenai public private partnership. Jadi kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk bangun-bangun bisa infrastruktur, bisa kerjasama dan yang satu adalah mengenai menyeleksi usulan prioritas yang disebut dulu namanya Blue Book, pinjaman dan hibah luar negeri. Jadi sepertiga public private partnership, sepertiga Blue Book, sepertiganya adalah pengadaan. Nah, pemerintah selalu mendapat tekanan dari banyak pihak. Pengadaan itu harus mendapatkan perhatian yang lebih serius karena pengadaan itu dilewati dana yang sangat banyak. Hari ini sekitar 110 triliun itu pasti lewat pengadaan hari ini ya. Jadi ini harus polisinya harus jelas, arahnya kemana harus jelas, lembaganya harus jelas gitu. Nah kemudian waktu itu karena tekanan itu kemudian di Bappenas dibuat yang namanya Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan. Ini sebetulnya sedikit lebih tinggi dari eselon 2 yang umum. Kalau umum kan tanggung jawab ke deputinya. Kalau ini ke menterinya langsung. Menteri. Kementerian langsung, ini kepala pusat ya. Nah, waktu kepala pusat itu hubungannya dengan teman-teman di luar yang mengurusi pengadaan itu sangat intensif. Ya. Jadi lembaga-lembaga yang dipakai untuk membicarakan itu banyak, ada di OECD, ada Bank Dunia, ada Asian Development Bank, dan untungnya untungnya kalau nanti conference-nya di luar negeri itu pasti tempat-tempat wisata gitu. Jadi untung sekali. Jadi saya itu yang namanya Amerika Latin aja mungkin ada 6 negara, sampai yang namanya Peru, Machu Picchu, tempat wisata itu yang terkenal itu saya sudah pernah ke sana. Nah kemudian Afrika tiga negara ya, Tunis, Mesir sama Afrika Selatan. Jadi itu yang menyebabkan
sering datang ke sana kemari itu karena itu. Kalau Eropa sudah hampir semua ya. Tapi saya Moskow malah belum. Oh, Moskow. Rusia malah belum. Jadi Eropa Timur masih Eropa itu banyak. Ya, ya. Nah, jadi seperti Polandia, terus Ceko itu sudah semua. Tapi setelah sering ke luar negeri itu gimana? Semakin mencintai Indonesia atau gimana, Gus? Oh, semakin itu Ya. semakin. Bagaimanapun ada sesuatu yang satu kita harus memperjuangkan tanah air kita dan bangsa kita. Ya. Karena kalau sebetulnya kalau yang negara Eropa pada umumnya yang seperti Eropa Timur kan sebenarnya perkembangannya juga nggak jauh dari kita ya. Nah, cuman awalnya mereka sudah establis menjadi negara yang tertata dengan baik. Ya. Nah ini yang mungkin yang perlu menjadi perhatian kita, bagaimana kita cepat bisa mengejar mereka. Tapi kita punya potensi, asalkan tadi ya, pesan saya sebetulnya ancaman korupsi, ancaman disparitas ya, ekonomi. supaya kita itu lebih adil, lebih merata itu harus menjadi perjuangan kita. Ya. Karena hari ini kalau kita berbicara mengenai pendapatan per kapita 4.000 itu kan banyak sekali sebenarnya kita yang masih di bawah 4.000 gitu. Betul. Karena itu rata-rata dari Pak Khairul Tanjung, Pak Hartono dengan teman-teman kita yang masih 26 juta miskin gitu kan. Jadi itu masih jauh di bawah negara-negara ASEAN ya. 4.000 US dollar per kapita itu. Nah, apa problemnya memang menurut Pak Agus yang terbesar di Indonesia ini persoalan korupsi, atau kalau Pak Agus sering menyampaikan soal integritas penyelenggara negara, itu apakah itu sebenarnya problem? Itu masalah besar dan harus kita selesaikan. Ya. Karena gini, ini yang perlu mengkoreksi diri kita sendiri dan semua ya, supaya kemudian lebih care mengenai ini. Saya sering menyebutkan di banyak tempat itu, kita tuh kalau pagi sosmed itu kan pesannya kan pesan moral semua tuh, ya kan. Tapi itu kok nggak tercermin di perbuatan kita sehari-hari. Terus yang lebih lagi, loh, dengan masjid yang sudah demikian banyak di mana-mana, di mana-mana, gereja sedemikian banyak di mana-mana. Loh, mestinya masalah korupsi kan mestinya sudah hilang. Tidak ada. Ya. Kok belum? Kok makin banyak juga gitu kan? Itu artinya tidak satunya kata dengan perbuatan. Tidak walk the talk. Ya, jadi mengabdi pada Allah tapi kok dengan sesama manusia kok diabaikan. Padahal kalau ada Al-Zazalah kalau nggak salah, seberapapun Anda membuat kebaikan ada pahalanya, seberapapun Anda membuat kejelekan ada hukumannya. Dan itu tercatat ya kan? semuanya. Dan itu mestinya kita itu harus sudah bebas ini mestinya. Tapi kok malah yang sangat memprihatinkan, loh, pengadaan Al-Quran dikorupsi. Ya kan sangat memprihatinkan betul itu. Itu betul-betul nggak melaksanakan. Padahal yang namanya NU sama Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan, NU itu kalau nggak salah kajian fikih mengenai anti korupsi itu sudah keluar bukunya. Bukan itu Muhammadiyah. Yang NU itu sampai jihad melawan korupsi. Itu fikihnya dijelaskan bahwa korupsi itu betul-betul dilarang oleh agama. Tapi kok nggak wedi gitu loh. Itu ya, jadi ini yang ini gimana ya cara bukan aja hablum minallah tapi hablum minannasnya juga harus diperhatikan. Dan sebenarnya dengan munculnya KPK, inginnya kita kan itu menekan indeks persepsi korupsi kita. Apakah menurut Pak Agus selama ini ya mulai sebelum Pak Agus kemudian sampai sekarang sebenarnya KPK itu secara fungsional apakah efektif untuk kemudian menekan korupsi? KPK itu bagaimanapun bukan penguasa tertinggi di negara ini. Ya. Kalau presidennya komitmennya tinggi, KPK pasti efektif. Lihat periode Pak Jokowi yang pertama. Ya, Pak Jokowi mungkin ya karena masih pengen yang kedua, kan harus kelihatan dong anti korupsinya gitu kan. Makanya kan semua langkah KPK kemudian disupport. Ya. Sehingga corruption perception index kita, CPI kita mencapai angka tertinggi yang selama ini pernah dicapai 40. Itu zamannya Pak Jokowi yang pertama.
Tapi begitu Pak Jokowi di tahap kedua merosot komitmennya, malah yang direvisi undang-undang KPK. Sebetulnya yang direvisi itu mestinya undang-undang anti korupsinya. Kenapa? Karena undang-undang anti korupsi kita itu belum memenuhi yang namanya United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Kita sudah meratifikasi itu, akan melaksanakan di Undang-Undang nomor 16 tahun, saya bisa lupa, 2016, Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 kalau saya nggak salah. Kita sudah meratifikasi itu. Tapi hanya sekedar meratifikasi, tidak dipergunakan untuk merevisi Undang-Undang KPK kita, Undang-Undang anti korupsi kita. Jadi Undang-Undang anti korupsi kita itu masih terbitan 1990, jadi ada perbaikan sedikit di tahun 2001. Jadi, dan di situ masih banyak yang belum di-cover. Jadi waktu itu sebenarnya kalau Undang-Undang KPK ini kan berarti kelembagaannya lebih direvisi. Yang direvisi malah kelembagaannya, malah sekarang nggak independen gitu loh. Bukan yang substansial yang Undang-Undang anti korupsinya, mestinya itu. Dan KPK sudah menyarankan sebetulnya, ada naskah, waktu saya di dalam, ada naskah akademisnya tebal, kemudian isinya yang untuk menampung United Nations Convention Against Corruption tadi. Yang belum itu antara lain trading in influence, perdagangan pengaruh. Kemudian perampasan aset, kemudian illicit enrichment itu jadi kalau Anda tiba-tiba kaya sekali, kemudian tidak jelas pekerjaannya apa, itu kita nggak punya jalur untuk ngusut ini kayaknya dari mana. Gitu. Jadi masih banyak. Terus yang sangat penting di banyak negara juga diberlakukan, itu Undang-Undang anti korupsi itu juga berlaku untuk masyarakat umum, masyarakat luas. Kalau kita kan kebanyakan sangat berlakunya hanya untuk penyelenggara negara, pegawai negeri sipil. LHKPN. Enggak, kalau itu hanya melaporkan kekayaan. Tapi misalkan gini, yang punya konflik of interest itu kan bukan hanya pegawai pemerintah. Betul. Perusahaan-perusahaan swasta kan juga punya konflik of interest. Misalkan perusahaan swasta, bank-bank swasta kan juga punya konflik of interest. Misalkan bank swasta mengangkat pegawainya hanya keluarganya, gitu ya. Jadi itu kan bisa digugat kalau kita punya undang-undang anti korupsi yang juga mengcover swasta. Betul. Yang tetangga kita sebenarnya sudah semua. Singapura itu malah yang ditindak hal apa itu kita bisa heran. Seperti gini. Nanti Anda bisa lihat bisa browsing di internet ya. Kalau Anda cari yang namanya CPIB, Corruption Practices Investigation Bureau, itu KPK-nya Singapura. KPK-nya Singapura itu didirikan tahun 52, saya pun belum lahir. Mulai waktu. Udah mulai tahun 52. Saya lahir 56, dia didirikan tahun 52. Jadi jauh lebih tua dari saya dan prestasinya juga bukan main. 98% yang ditangani swasta, pegawai pemerintahnya hanya 2%. Anda tahu yang ditangani apa? Itu kita nggak bisa mikir kalau itu korupsi. Apa itu? Seperti ada supplier ikan, supaya ikannya laris kan dekati bagian bagian pengadaan hotel, bagian pengadaan restoran gitu kan. Nah, kalau hanya dekati aja nggak apa-apa, tapi begitu memberi uang, tangkap itu korupsi. Sama-sama swastanya, iya kan, sama-sama swastanya. Kalau di kita kan itu wajar-wajar aja tuh. Masih antara swasta dengan pemerintah. Jadi itu itu ditangkap. Saya waktu itu juga, ini rasionalnya apa ya kok ditangkap ya? Gitu. Ya dia ngomong, tukang ikan tadi, supplier ikan tadi dengan menjual dengan harga tinggi kan, kalau kemudian dia memberi uang, kan biasanya jualnya hanya misalkan $10 Singapura, karena ngasih uang dinaikkan jadi 12 atau 13 dolar gitu kan. Nah, ini yang beban ini kan yang menderita masyarakat yang akan beli nanti. Dia akan beli dengan harga lebih tinggi. Jadi tindakan yang dilakukan dengan memberikan gratifikasi tadi atau suap itu menebalkan masyarakat mendapatkan beban harga yang lebih tinggi pada waktu dia nanti beli makanan di hotel atau restoran itu. Jadi sebenarnya masuk akal betul itu. Itu nggak boleh ada
ada gratifikasi di situ supaya masyarakat juga menikmati harga yang sangat wajar. Jadi di Singapura itu nanti Anda bisa lihat yang tadi saya bilang, browsing di internet cpib.gov.sg gitu. Itu press release-nya itu setiap minggu keluar itu. Yang ditangani apa saja itu dan remeh-remeh. Ditangani itu. Nilainya kadang nggak terlalu besar. Gitu. Nilainya kadang-kadang hanya $1. Itu kejadian seperti sopir truk ngantri dilayani forklift. Nah, sopir truknya itu hanya ngasih $1 Singapura ke operatornya forklift itu. Hanya Rp10.000 ditangkap. Iya kan? Jadi, nah tapi akibatnya kan Singapura kan selain reputasinya CPIB menjadi sangat bagus sekali, kemudian corruption perception index yang seperti yang dialami oleh kita yang sekarang turun menjadi 34 itu, Singapura selalu kan 10 besar terbaik. Dari skornya 85, 90 kan gitu ya. Ya terkait sebenarnya korupsi itu Pak Ris. Apakah waktu itu memang juga di sisi legislatif merasa kemudian perlu juga artinya mengecilkan atau melemahkan KPK. Jadi apakah melihat juga indikasi-indikasi ke sana sehingga muncul revisi undang-undang KPK waktu itu? Ya kalau saya melihat sebetulnya peran KPK yang semakin kuat itu diperlukan, tapi kan kemudian sasarannya memang selama KPK beroperasi kan ya banyak anggota DPR, ada beberapa menteri, banyak orang-orang politik lah ya. Banyak pimpinan-pimpinan daerah. Sebetulnya kita masih bisa mengatakan itu yang ketangkep itu orang-orang sial. Itu saya bisa membenarkan. Orang-orang sial. Mereka kan selalu ngomong saya yang sial karena yang lain masih banyak. Iya. Dan tidak ditangkap itu betul. Betul karena sistem kita belum bisa berbuat langsung ditangkap itu belum bisa. Kita harus menuju ke arah sana. Ya. Begitu berbuat jadi supaya dia tidak merasa sial gitu loh. Nah, terus kemudian yang perlu menjadi perhatian kita itu gini. Kita itu mengalami hal korupsi yang merajalela itu sebetulnya bukan hanya sekarang. Anda pernah baca bukunya Peter Carey ya? Itu kan gambarnya dulu pernah Pangeran Diponegoro nampar pipinya Patih Danurejo IV dengan selopnya. Karena apa? Karena waktu itu di Jogja Patih Danurejo IV itu yang memegang hak perdata di Keraton Jogja. Dan mohon maaf, yang dilakukan Patih Danurejo IV itu kalau zaman modern seperti Akil Mukhtar itu loh. Jadi siapa yang ngasih uang, siapa yang ngasih dimenangkan gitu kan. Nah, jadi sampai ada gambar itu loh. Itu waktu itu kan sebetulnya kita mewarisi keadaan karena company juga korupsi. Bahkan VOC bangkrutnya gara-gara korupsi. Ya betul. Yang nanti digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, sayangnya pemerintah Hindia Belanda dan Inggris itu zaman itu mereka juga korup semua. Itu kemudian karena perang di luar itu mereformasi dirinya secara cepat, yang kita yang tidak. Ya, jika kita bisa melihat Inggris dan Belanda seperti hari ini, itu mereka kemudian sadar, wah kalau korupsi terus negara itu bisa hilang gitu. Nah kita kesadaran itu yang nggak punya sampai hari ini, bahwa kalau kita korupsi terus bisa loh yang namanya 2045 yang diciptakan kita menjadi bangsa besar itu nggak tercapai. Kira gagal kan? Iya, dan bisa enak. Oleh karena itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Dan sebetulnya kita tuh udah dibekali dengan ajaran-ajaran integritas yang banyak. Tadi saya cerita NU Nahdlatul Ulama sudah membahas fikih anti korupsi. Nah, mari itu kita terapkan. Kalau itu diterapkan, insya Allah yang namanya 2045 itu kalau kita sudah betul-betul bebas dari korupsi, insya Allah bisa kita capai. Dan bukan hanya menjadi negara besar, tapi yang namanya keadilan, yang namanya kesetaraan itu bisa kita wujudkan juga di negeri ini gitu loh. Karena pada prinsipnya kan nilai-nilai integritas itu kan menghargai tidak memihak kepada seseorang, menekankan yang unggul itu adalah
yang integritasnya bagus, yang kompetensinya bagus, ya gitu kan. Jadi mari itu sebenarnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebenarnya sangat ingin ya tadi KPK itu dikembalikan menjadi independen. Kemudian yang kita rubah itu adalah undang-undang anti korupsinya, yang kemudian menampung yang namanya yang ada di dalam United Nations Convention Against Corruption tadi. Dan harapannya dengan itu ya kalau kemudian kita menerapkan secara betul, pasti kemudian tidak akan lagi yang namanya yang suara di masyarakat itu KPK tebang pilih, kemudian KPK bisa menjadi alat politik. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Iya. Jadi itu mudah-mudahan tidak terjadi karena KPK perlu dikontrol, sangat perlu. Ya. Dan menurut Pak Agus, siapa yang mengontrol KPK? Ya, sebetulnya sebelum ada Dewan Pengawas ini ya, KPK itu kan tidak bisa berlawanan dengan pemerintah. Iya. Ya, uang anggarannya dari pemerintah. Ya, kalau misalkan nggak berjalan dengan sebenarnya ya potong anggarannya. Dan yang memilih DPR. Nah, yang memilih DPR sama presiden. Yang usul presiden yang menentukan DPR. Nah, kemudian sehari-hari juga diawasi oleh BPK dalam hal keuangan, ya kan? Sehari-hari ada pengawas internal di KPK. Nggak pernah terjadi selama saya berkarir 30 tahun di pemerintahan, pengawasan itu seperti di KPK. Ya. Yang namanya pimpinan aja kalau melanggar SOP yang ada di KPK, itu kemudian disidang. Kan jarang, mungkin malah nggak terjadi di kementerian. Menterinya diperiksa Irjen gitu kan belum pernah terjadi. Tapi kalau KPK terjadi. Terjadi di KPK ya. Jadi Pak Saud pernah disidang, saya mendapat teguran, itu pernah. Jadi saya pikir pengawasannya sudah sangat cukup. Kalau mau diperkuat pengawasannya silahkan. Ya pengawas yang sekarang itu bisa aja dibuat lebih independen, tidak seperti yang sekarang terjadi ada gitu. Jadi kalau melihat Pak Agus tadi kan berarti sebenarnya korupsi, corruption di Indonesia itu sudah menjadi budaya. Sehingga ketika kemudian Belanda mereformasi diri, paham bahwa yang membuat dan waktu itu kongsi dagang VOC itu runtuh karena korupsi, mereka berubah, kita yang terus yang belum berubah. Betul. Nah, ini apakah kemudian karena sistem politik demokrasi misalnya, karena kita mulai pemilihan kepala desa itu sudah sebenarnya diajari untuk kemudian ya ada di situ ada money politik, ada hal-hal yang sebenarnya itu sudah keluar dari integritas. Salah satu kelemahan di kita tuh law enforcement yang lemah. Jadi kalau ada kepala desa yang banyak kemudian ada banyak menggunakan itu harus ada penindakan, harus ada penindakan. Nah, sama dengan sistem kita. Sistem kita harus semuanya dibuat rasional, proporsional ya. Seperti begini. Menjadi bupati, kajiannya Pak almarhum Pak Cahyokumolo, rata-rata itu menghabiskan uang sekitar 30 M. Walaupun ada yang kurang, ada yang lebih ya. Nah, itu harus kita cari sistem yang murah. Karena orang kalau menghabiskan itu apa itu mau dihibahkan kan enggak. Nanti sudah begitu kemudian gajinya hanya 5 juta. Pasti kalau baca Mang Magdan golek balen kan. Iya. Jadi harus dibuat sedemikian pemilihan pejabat seperti itu harus murah. Nah, yang kita usulkan pada waktu saya di dalam KPK itu partai dibiayai negara. Supaya orang partai nggak nyari-nyari sendiri. Pemilu dibiayai negara secara penuh. Jadi pasang banner-banner itu dilarang. Sebenarnya sudah arahnya sudah ke sana. Jadi semuanya itu disediakan oleh negara. Saya waktu itu dengan teman-teman, coba kalau sekarang kan sekitar 2.700 triliun ya APBN kita. Kalau partai itu dikasih 2% saja, itu kan hanya 54 triliun. Mau 3% ya 27 kali 3 gitu kan. 4% kali 4 gitu kan. Dan itu kan nilainya kan sedikit dibanding kemudian kerusakan yang terjadi hari ini ya.
Terus law enforcement itu harus betul-betul kita lakukan. Masa kita kan tahu di setiap wilayah itu ada namanya Kapolsek ya di kecamatan-kecamatan. Masa mereka nggak tahu ada tambang-tambang kita dicuri kan pasti tahu gitu kan. Nah itu harus. Nah, oleh karena itu saya itu selalu mengimpikan gaji itu yang cukup. Jangan sampai kita meneruskan kebiasaannya Orde Baru. Orde Baru kan seperti digaji rendah, kurangnya nyari sendiri kan seperti gitu kan. Nah itu yang nggak boleh dilakukan. Jadi kalau saya apalagi sekarang zaman IT ya, IT itu memungkinkan kita memotong jumlah pegawai itu secara drastis. Yang biasanya ditangani 10 orang, 5 orang bisa menjadi 1 orang gitu kan. Jadi itu sangat mungkin. Jadi pegawai negeri itu sebenarnya kecil aja, yang betul-betul kompeten, yang betul-betul integritasnya tinggi, dibayar tinggi. Karena banyak birokrat pemerintah yang bagus-bagus kan banyak aja, seperti Singapura, Jepang, kemudian Perancis itu kan lumayan bagus tuh yang pasti patut kita tiru. Nah, kelihatannya kan agenda kebangsaan kita, agenda sistem demokrasi kita ini masih butuh banyak perubahan, butuh banyak perbaikan. Apakah itu yang kemudian memotivasi Pak Agus untuk sekarang ini terjun ke dunia politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah? Salah satunya saya ingat pepatah Jawa yang namanya urip itu harus urup. Ya, hidup itu harus bermanfaat di usia berapapun. Oleh karena itu saya mencoba mencari di mana saya berkarir. Sebenarnya yang lebih kuasa kan DPR RI sebenarnya. Ya kan? Sangat berkuasa DPR. Tapi zaman saya menjadi ketua KPK itu selalu kalau saya ceramah di mana-mana juga saya ngomong kepada pimpinan partai itu, perhatikan kaderisasimu. Jangan sampai di dalam sendiri kan banyak orang kompeten, yang dedikasinya bagus, ya. Dari kompetensi dari di dalam, tapi kan sering disalip oleh orang yang banyak duit, sering disalip oleh orang yang bekas pejabat. Nah kalau saya masuk partai kan seperti saya menjilat ludah saya sendiri, saya nyalip juga gitu kan. Oleh karena itu ya saya cari peluang coba saya cari dari DPD, walaupun kemudian dari sisi suara yang diperlukan kan sangat besar sekali. Besar sekali ya, 1 juta mungkin. Oh lebih. Di Jawa Timur itu paling kecil harus di atas 1,3. Iya. Dan yang paling besar dicapai itu hampir 2,5. Jadi effort yang luar biasa sebenarnya mengumpulkan suara. Dan sekarang kelihatannya lebih sibuk daripada waktu itu jadi ketua KPK, Pak. Ya enggak. Kalau KPK lebih sibuk pasti. Enggak. Kalau sekarang kan yang namanya target pribadi kan enggak harus seperti yang lalu. Apa mungkin yang mau nanti dibawa untuk masyarakat Jawa Timur ya khususnya, karena nanti tentunya Pak Agus akan menjadi saya sebetulnya 2 hal yang pengen saya. Satu, hak-hak masyarakat siapapun, apakah itu petani, apakah itu nelayan, apakah itu guru, apakah itu buruh, hak-haknya itu harus diperjuangkan untuk dipenuhi. Makanya saya kemana-mana nanyai petani, nanya kepada nelayan, nanya kepada buruh itu apa yang diperlukan dalam perjalanan Anda ke depan. Itu aspirasi itu coba saya tangkap. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya aturan-aturan di negara kita, ya. Bahwa secara sendirian DPR pasti kemudian tidak mampu mewujudkan kesejahteraan yang cepat di negara ini. Nah kalau perlu mestinya sebagian haknya juga diberikan pada DPD dong, gitu loh ya. Jadi bukan hanya sekarang masalah pupuk aja. Itu kan ditentukan oleh DPR dan pemerintah pasti. Sudah berapa presiden kemudian mengenai pupuk itu tidak beres. Tidak beres sampai sekarang. Tidak beres. Jadi sudah disubsidi, datangnya ke daerah selalu tidak tepat waktu. Kalau datang selalu volumenya kurang. Nah, sudah volumenya kurang, nebusnya juga berbelit-belit. Jadi itu harus secara sadar dipahami juga dan diakui juga oleh teman-teman DPR dan pemerintah bahwa dalam hal ini peran DPD itu mungkin diperlukan. Memang harus diperkuat berarti kan DPD, sehingga DPR ini tidak seakan-akan mereka saja yang menjadi legislator lah. DPD sebenarnya yang merupakan perwakilan dari provinsi, dan itu juga tentu banyak
membawa aspirasi masyarakat Ya, itu akan ya. lebih kuat lagi. Nah bagus, ini terakhir kira-kira nanti ya ini tadi filosofi hidupnya adalah urip iku kudu urup. Nah ini pesan untuk mungkin generasi muda kita, generasi muda Maya Magetan, generasi muda Jawa Timur, bahkan juga anak-anak bangsa Indonesia ini yang sekarang di era ya banjir informasi, era media sosial, ini apa kalau menurut Pak Agus yang paling penting untuk generasi muda gitu? Untuk generasi muda saya pesannya gini, makin kita sadari bahwa politisi itu yang menentukan arah negara. Ya. Dulu kan seolah-olah orang nggak mau masuk politik, tabu, haram, seolah-olah itu pekerjaan kotor. Tidak sama sekali. Itu pekerjaan yang sangat bersih kalau di tangannya orang yang jujur sekaligus kompeten. Makanya saya sebenarnya menyarankan pada adik-adik, mulai pikirkanlah karier di politik. Jadi anggota DPRD, terutama yang Anda yang jujur, yang kompetensinya tinggi, itu ayo masuk ke dunia politik. Karena mereka yang menentukan arah masa depan daerah maupun negara loh. Jadi Anda harus masuk ke sana. Jangan dibiarkan ini kemudian diisi oleh dalam tanda kutip senior-senior yang integritasnya kurang bagus gitu ya. Jadi Anda masuk mengisi peluang itu, mudah-mudahan nanti Indonesia akan menemukan penataan yang lebih baik, policy yang lebih baik, pelaksanaan policy yang lebih baik. Nah, harapan saya ke generasi muda itu. Ya. Jadi jangan alergi politik, dan politik harus diisi oleh orang-orang baik dan kompeten, Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Rarjo atas kehadirannya. Kita sangat merasa bangga dan bahagia sekali Pak Agus bisa bersama dengan kita di Lensa Indonesia Oncast. Saya Arif Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.